ini bentar ya, kakak sapa dulu yang ada di rumah. Bentar. Siapa adik-adik yang di rumah? Iya, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang di rumah apa kabarnya? Luar biasa. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat hari ini. Hari ini kita mau ibadah. Yeay. Siapa yang siap buat muji nama Tuhan? Adik-adik di rumah juga kan? Siapa yang di sini siap untuk menyembah Tuhan? Adik-adik di rumah juga kan? Siapa yang di sini siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan menanam firman Tuhan dalam hati kalian? Oke, karena dari itu mari kita semuanya masuk dalam hadirat Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau doa ya sebelum mulai adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah ini. Terima kasih atas semua berkat-Mu, terima kasih semua atas kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami semangat baru untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, yang siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Kita main tebak-tebakan dulu. Kakak punya tebak-tebakan. Kita mau nyanyi satu lagu tentang dua saudara. Ada yang tahu? Pinter, pinter. Yang di sini pinter, yang di rumah juga pinter. Kain dan Habel tahu lagunya? Tahu. Ayo kita bangkit berdiri. Ada kisah dua saudara, Kain dan Habel. Kain petani, Habel gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete. Sedih. Ayolah bersukacita. Ada kisah dua saudara, Kain dan Kain petani, gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan panggil Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu Jangan sedih. Ayolah bersukacita. Ayolah bersukacita. Ayolah bersukacita. Yeay. Udah capek belum? Udah capek belum? Kita sekarang mau ngajak teman-temannya semua yang ada di rumah buat memuji Tuhan. Siap? Siap. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Siap? Siap. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Mari
Yesus memanggilmu. Mari, mari, mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Ayo buka. Ayo buka. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Yesus memanggilmu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Yeay. Boleh duduk lagi adik-adik. Oke, sudah capek semua? Capek belum? Belum ya? Untuk memuji Tuhan gak ada capeknya adik-adik. Oke, sekarang kita mau siapin hati kita, mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang di sini mau mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Sini mau? Mau ya? Yang di rumah juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa isi dari firman Tuhan agar firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kita. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini. Tirusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Katakanlah kaulah, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan engkau, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Yo adik-adik panggil namanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, 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 Yesus, Yesus, kau segalanya. Yuk angkat tangan kalian, panggil namanya sekali lagi. Angkat tangan kalian, katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati Tuhan telinga kami, Kau berkati tangan kami, kaki kami, Kau berkati hati kami Tuhan untuk menerima setiap firman dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Kak Natalius. Nah hari ini kita juga mau belajar dengan firman Tuhan. Kak Natalius selalu mengingatkan kepada kita semua, jangan bosan, jangan berhenti-henti untuk belajar firman Tuhan. Karena apa?
Karena di minggu sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa Injil itu atau firman itu adalah pedoman di dalam hidup kita. Jadi kita tidak usah bosan, kita tidak henti-hentinya belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya atau enggak handphonenya, biar nanti ada ayat-ayat yang kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa, biarlah kita menyerahkan diri kita pada pagi hari ini, kita merendahkan diri kita pada pagi hari ini, sehingga firman yang kita dengarkan, Injil yang kita baca, boleh menjadi rema, boleh menjadi betul-betul pedoman dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, sehingga kami semua boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan, inilah kami siapkan hati pikiran kami Tuhan Yesus, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan kami semua Tuhan Yesus boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan lagi. Jangan pernah bosan untuk mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah menjadi kekuatan kita, inilah menjadi sumber kesehatan kita. Sehingga pada minggu hari ini, pagi hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih diberikan napas kehidupan. Karena apa? Karena kita memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita lihat ya, hari ini kita mau belajar apa sih? Sebelumnya kita mau lihat dulu video ini. Nah, kita mau belajar apa hari ini? Sebelumnya kita mau baca dulu firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 23b sampai dengan 24. Adik-adik buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 28 ayat 23b sampai dengan 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menerangkan tentang kerajaan Allah dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tidak dipercaya. Sekali lagi kakak baca. Kisah Para Rasul 28 ayat 23b sampai dengan 24. Ia menerangkan tentang kerajaan Allah dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tidak percaya. Kita lihat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang jangan menyerah. Kita mau belajar tentang jangan menyerah. Makanya kakak selalu bilang, kita itu jangan bosan-bosannya, jangan menyerah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosannya, jangan menyerah untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita lihat, namun sebelumnya nih, kita lihat. Bangun. Ini tentang siapa? Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Ini ketika dia dimuntahkan dari perut ikan, karena dia lari dari panggilannya. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Akhirnya dia masih pergi ke Niniwe, karena Tuhan suruh pergi ke sana, tapi dia lari. Tetapi yang namanya panggilan dan tugas dari Tuhan Yesus, Tuhan itu punya segala cara agar apa? Agar kita tidak lari dari panggilan Tuhan, agar kita selalu dalam panggilan Tuhan. Tuhan itu punya segala cara untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kedamaian yang Tuhan sudah janjikan, sudah Tuhan suruh dapat. Ini kota Niniwe. Tuh, di situ banyak sekali orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, dalam kejahatan, perjudian. Di sini ada kurangi aku lagi, akan kuhabisi kau. Bagaimana kamu bicara ke mereka, Yunus? Kau mencuri ya? Mencuri juga ada. Ayo, itu yang kejam. tidak bijaksana, tidak baik.
Rakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian karena dia lihat kejahatan kalian. 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Waduh, Yunus bakal tidak disukai dengan pesan seperti ini. Aku pikir disukai bukan misi yang dia dapat dari Tuhan. Yunus bilang orang-orang ini musuhnya. Tapi mereka juga manusia. Kota Niniwe. Perhatikan aku Niniwe, penghakiman segera tiba. Niniwe akan dihancurkan oleh kekuatan surga, sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Lebih dari serangan semua musuh Asyur dijadikan satu. Yunus, kalau Tuhan memberimu kemurahan, Ia menyelamatkanmu dari badai. Keluarkan kamu dari perut Kalau ikan Tuhan raksasa memberikan itu. murahan, Tuhan kenapa juga dia akan tidak tunjukkan menyelamatkan kemurahan kita yang semua. sama kepada mereka? Maksudku, kalau mereka mau berubah. Jangan bilang begitu. Mereka ini tak layak menerima pengampunan Tuhan. Sekalipun kita minta dengan segenap hati, Tapi ada sekeluarga Nabi, yang datang kepada kami Yunus. dengar perkataanmu. kami berpuasa dan pakai kain kahu. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa, perkataanmu didengar semua orang, dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Yunus seolah-olah nggak percaya bahwa dari yang dia lihat bahwa orang di situ semuanya jahat-jahat. Bahkan raja Semua mendengar orang di situ nggak perkataan. layak buat diselamatkan. Tetapi di sini ada sekeluarga yang datang kepada Yunus karena memang Tuhan itu memerintahkan kepada kita semua, pasti ada yang Tuhan inginkan, pasti ada jalannya. Tuhan nggak mungkin nyuruh kita berbuat baik, tetapi kita nggak menemukan orang-orang yang baik di sekitar kita. Semua yang Tuhan inginkan, semua yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, pasti ada maksud dan tujuannya, dan Tuhan akan menyertai kita. Seperti Yunus ini. Hari ini aku deklarasikan kepada kota Niniwe, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh Semuanya makan memakai apa-apa kain dan kabung. tidak boleh minum air. Mereka meratap, Manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras berseru kepada dengan keras Allah. kepada Tuhan, berseru Harus apa? berbalik dari Bertobat. tingkah lakunya yang jahat dan dari Menyesali kekerasan. semua kesalahan mereka. Siapa tahu? Supaya apa? Mungkin Mereka Allah mohon akan pengampunan berbalik dan daripada menyesal Tuhan. serta berpaling dari murkanya sehingga kita Karena tidak mereka binasa. mendengar daripada Yunus bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe 40 hari lagi. Jadi mereka semua berkabung, mereka semua memohon kepada Tuhan, Kelihatannya Yunus lagi mereka kesal. bertobat Iya, sudah 14 hari, supaya Tuhan setiap orang tidak sudah menghukum bertobat. negeri mereka. Bukannya aku bilang sebelum aku pergi, engkau pasti buat ini Tuhan. Itu sebabnya aku kabur ke Tarsis. Aku tahu engkau pemurah dan berbelas kasih. Tadinya Yunus mau pergi ke Lambat Tarsis, marah kabur. dan penuh Nggak mau kasih ke sayang. Niniwe. Tapi Tuhan punya Engkau cara. ingin berbalik dari menghancurkan bangsa Sehingga itu. Tuhan Ah, mengirimkan ikan lebih baik mati daripada untuk hidup. menelan Yunus. Dan Yunus dimuntahkan di Layakkah Niniwe. engkau marah? Nah, kita lihat yang pertama, jangan menyerah bila tak kelihatan hasilnya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini tadi judul besarnya adalah jangan menyerah bila tak kelihatan hasilnya. Kita nggak boleh nyerah sebelum kita melihat hasilnya. Seperti yang Yunus lakukan, itu yang kita lakukan. Pertama-tama Yunus disuruh pergi ke tempat di suatu kota, di mana kota itu dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang mungkin nggak mengenal Tuhan, perilaku mereka. Nah, di situ Yunus disuruh pergi ke sana, kota Niniwe. Tapi Yunus nggak mau, karena Yunus tahu bahwa di situ orang-orangnya jahat, orang-orangnya mungkin nggak kenal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan mengirim Yunus dengan maksud yang sudah Tuhan persiapkan. Oleh sebab itu, jangan kita mudah menyerah sebelum kita melihat hasilnya.
Jadi kita harus berusaha ya. Kita harus berusaha, kita harus mencoba apa yang ingin kita lakukan. Jangan menyerah dulu. Jangan di tengah jalan kita udah menyerah. Pasti semua yang kita lakukan ada hasilnya. Tuhan menuntun Yunus untuk ke Niniwe supaya Niniwe itu bertobat. Ada hasilnya. Ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik dan kakak kita nggak boleh menyerah. Baru aja mulai, udah nyerah, capek Kayak seperti kita sekarang, kita lagi di masa pandemi, jadi kita masih dibatasi untuk ibadah online. Nah, di sini kita jangan menyerah. Kita belum tahu hasilnya ke depan. Oleh sebab itu di sini kita diajarkan jangan menyerah sebelum kita melihat hasilnya. Belum aja kita pergi, udah nyerah, capek. Belum aja kita lakukan, udah nyerah, saya nggak bisa. Belum aja kita coba, udah bilang, saya nggak mau, saya nggak bisa. Di dunia ini nggak ada yang tidak bisa. Karena di dunia ini segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu semua bisa. Asal apa? Ada kemauan. Asal apa? Asal kita mau mencoba. Tuhan memberikan manusia itu kepintaran, kecerdasan, masing-masing berbeda-beda. Makanya kita harus mencoba, jangan pernah menyerah. Hasilnya akan kelihatan nanti ketika kita sudah mencoba. Belum kita mencoba, kita udah nyerah. Nyerah, ibadah online ngantuk. Kalau ini enak, seru. Jangan menyerah dulu sebelum lihat hasilnya. Jadi Tuhan itu menyuruh kita melakukan sesuatu, menyuruh orang-orang pengikutnya melakukan sesuatu itu akan ada hasilnya. Ya, jadi adik-adik semua, kakak juga, kita jangan mudah menyerah. Karena hasilnya akan menunggu ketika kita mencoba. Di situ kita akan melihat dan di situ kita akan diuji. Kita itu setia nggak? Kita itu bertanggung jawab nggak? Kita itu benar-benar nggak melakukan apa yang Tuhan inginkan? Di sini, ini yang namanya proses. Ketika kita tidak menyerah, kita melalui proses demi proses, maka kita akan melihat hasilnya. Seperti Yunus juga akan melihat hasilnya nanti. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang berbalik, orang-orang yang mau mengakui kesalahannya, sehingga orang tersebut Tuhan selamatkan. Gak semua orang Niniwe Tuhan musnahkan. Walaupun cuma satu. Tapi Tuhan juga berjanji kalau orang itu balik kepadanya, Tuhan akan selamatkan. Oleh sebab itu, adik-adik kita semua jangan mudah menyerah sebelum kita melihat hasilnya. Coba dulu. Berikutnya, mengapa kita harus berlayar ke Yerusalem, Paulus? Ada bahaya untukmu di sana. Aku bisa merasakannya. Ini Paulus. Begitu juga denganku, Lukas. Tapi Roh Kudus mendorongku untuk Paulus dan Lukas. Dan sekarang atau kapanpun aku sudah siap mati untuk Injil Yesus, Lukas. Tapi aku juga tahu tidak ada orang yang bisa merebutku sebelum waktuku tiba. Mereka berlayar dari Miletus sampai ke Kau selamat, untunglah aku datang. Kau terlalu banyak memuji dirimu, Kapten. Tuhanlah yang telah menyelamatkan hidupku hari ini. Dan Dia telah menyelamatkanku lagi dan lagi sampai tugasku selesai. Nah, sebenarnya di sini ada lagi poin kedua, yaitu tetap setia. Jadi jangan menyerah. Kita harus tetap setia. Setia untuk apa? Setia kepada Tuhan, setia dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tadi seperti poin pertama, jangan menyerah sebelum kita lihat hasilnya. Nah, di sini
tetap setia. Jadi kita harus setia dulu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kita akan melihat hasilnya, kemuliaan Tuhan akan memberikan kepada kita. Oleh sebab itu, yang pertama tadi, jangan menyerah ketika kita tidak melihat hasilnya. Coba dulu. Ketika kita sudah mencoba, di situ proses Tuhan melihat apakah kita setia, apakah kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, yang kedua itu tetap setia. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Sehingga hasilnya kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi hari ini tuh adik-adik kita sudah belajar tentang jangan menyerah. Jangan menyerah yang pertama adalah ketika kita belum melihat hasilnya. Coba dulu, kerjakan dulu. Jalani aja dulu. Di situ proses dan Tuhan akan melihat kita apakah kita benar-benar taat kepada Tuhan, apakah kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita akan melihat hasilnya nanti. Yang kedua, tetap setia. Jangan menyerah. Tuhan ingin melihat kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia melakukan perintah Tuhan, tetap setia untuk berdoa, tetap setia untuk membaca firman Tuhan, setia untuk mendengarkan Injil Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan cukup sampai di sini adik-adik. Sebelumnya kakak mau ada pertanyaan. Siapakah keluarga yang tadi ada 4 orang kalau nggak salah yang naik ke atas gunung menemui Yunus? Siapakah keluarga tersebut? Nah, adik-adik nanti jawab ya pertanyaannya. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari adik-adik semua berberes Alkitabnya, tutup Alkitabnya, simpan dulu handphonenya. Kita mau berdoa. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi fondasi dalam kehidupan kita untuk kita melakukan semua aktivitas, semua pekerjaan kita. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami semua Tuhan Yesus, adik-adik-Mu tidak akan pernah menyerah Tuhan sebelum kami melihat hasilnya. Kami akan tetap mencoba dan terus di dalam proses ini. Dan kami akan selalu setia kepada-Mu Tuhan. Selalu setia dalam proses demi proses yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi kami semua. Tuhan selalu berikan kami kesehatan, kekuatan. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala virus-virus yang saat ini Tuhan melanda dunia Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.